Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Sahabat-sahabat peserta pelatihan manajemen masjid yang berbahagia. Pada pelatihan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang pelatihan manajemen masjid. Dalam pelatihan manajemen masjid ini, seperti Bapak Ibu ketahui di dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat yang ke-18, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Di dalam slide bisa dibaca artinya bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka merekalah yang diharapkan termasuk orang-orang golongan yang mendapat tunjuk. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pelatihan manajemen masjid yang berbahagia. Masjid merupakan simbol keislaman. Selain itu, masjid juga sebagai tempat bertolak dan berlabuh kita umat Islam. Dan sekaligus di masjid merupakan institusi bagi kaum muslimin. Oleh karenanya maka kaum muslimin harus bisa memaksimalkan keberadaan masjid sebagai pusat aktivitas yang menawarkan berbagai kegiatan dalam berdakwah sekaligus menjadi solusi bagi masalahan umat di sekitarnya. Sahabat-sahabat pelatihan manajemen masjid yang berbahagia. Setidaknya dalam sejarah Islam ada 10 fungsi masjid. Yang pertama, selain sebagai tempat sholat atau dengan kata lain yang pertama disebut dengan tempat ibadah. Kemudian yang kedua, tempat konsultasi dan komunikasi, tempat pendidikan tarbiyah, tempat santunan sosial, kemudian tempat latihan militer dan persiapan alat-alatnya, alutsista begitu. Kemudian yang keenam, tempat pengobatan para korban perang. Jadi setelah mereka yang berperang, kemudian juga diobati di masjid. Kalau sekarang mungkin ada yang disebut dengan tim kesehatan atau PMI, atau mereka yang bergerak dalam medis, nah di situ juga di masjid dirawatnya. Kemudian tempat menawan tawanan perang. Para tawanan-tawanan perang juga ditempatkan di masjid dengan hak-hak yang mereka juga harus dapatkan. Kemudian tempat pengadilan dan mendamaikan sengketa. Jadi kalau ada persoalan sengketa, baik itu sengketa di masyarakat maupun di rumah tangga, maka itu bisa didamaikan di masjid. Kemudian yang kesembilan, masjid juga berfungsi sebagai aula dan tempat menerima tamu. Mungkin di masjid juga ada orang-orang yang ingin untuk bersinggah atau bertamu dalam melakukan sabilillah, atau mereka yang sedang bermusafir, maka di masjid bisa untuk diterima. Kemudian yang ke-10, masjid juga berfungsi sebagai pusat penerangan dan informasi serta pembelaan agama. Bapak Ibu peserta pelatihan yang berbahagia, dari ke-10 fungsi masjid itu, kalau kita klasifikasikan maka dia menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah atau peribadatan, termasuk di dalam tadi saya sebut dengan sholat. Kemudian ijtimaiyah, itu sosial kemasyarakatan, tadi sudah diurai dari 10 fungsi tersebut. Dan kemudian yang ketiga adalah fungsi tarbiyah atau fungsi pendidikan dan pembinaan, baik yang terkait dengan keilmuan maupun yang terkait dengan karakter. Bapak Ibu, sahabat-sahabat pelatihan manajemen masjid, coba kita perhatikan saat ini bagaimana realita masjid yang ada di sekeliling kita. Masjid baru hanya sekitar sebagai tempat ibadah, sholat. Sedikit yang sholat berjamaah di masjid. Nah, kalau kita bayangkan dan kalau kita coba lihat, kita pikirkan apakah yang di masjid dengan yang di luar masjid lebih ramai di mana? Jadi
ternyata pada kondisi apalagi misalkan di bulan Ramadan, menjelang akhir Ramadan itu jauh lebih ramai di mall atau di pusat-pusat perbelanjaan daripada di masjid. Kemudian yang ketiga, masjid sebagian besar hanya dikunjungi hanya pada waktu-waktu sholat saja. Kemudian bangunannya megah, indah, luas, tetapi berbanding terbalik dengan keadaan masyarakatnya, baik secara kemakmurannya maupun kesejahteraannya. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat latihan manajemen masjid yang kami banggakan, dari kenyataan itu maka coba kita identifikasi, kita inventarisir problematika apa saja yang ada di masjid sekarang. Yang pertama, takmir atau pengurus dan jamaah misalkan belum memahami masalah kemasjidan. Jadi baik itu takmirnya maupun juga jamaahnya itu juga belum begitu memahami masalah-masalah kemasjidan. Kemudian yang kedua, takmir yang ada itu belum solid, pengurusnya ya masih lebih cenderung masing-masing begitu ya. Kemudian yang ketiga, partisipasi jamaah juga masih rendah baik dalam meramaikannya atau memakmurkannya maupun memberikan partisipasi terhadap kemakmuran masjid tersebut. Kemudian yang keempat, program yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi boleh jadi programnya ada tetapi itu menjadi rutinitas yang dibuat tanpa melihat sesungguhnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga dan masyarakat sekitarnya seperti apa. Kemudian yang kelima, terkait dengan poin yang pertama juga sebetulnya, tapi ini terkait dengan sumber daya manusia yang kurang mumpuni dalam memakmurkan masjid. Kemudian mekanisme kerja yang belum baik dalam melakukan kemakmurannya, pengelolaannya. Kemudian yang ketujuh, kurang rasa memiliki terhadap masjid. Karena mungkin ada sebagian dari masyarakat kita, ini bukan tanggung jawab kami, ini tanggung jawab pengurus, ini tanggung jawab pemerintah misalkan kalau itu termasuk masjid yang dibangun oleh negara atau pemerintah. Kemudian yang kedelapan, fasilitas dana yang belum memadai. Jadi masjid sesungguhnya bisa establish, bisa berkembang, bisa makmur kalau memang mendapat dukungan dana yang memadai, baik itu dari para ahlinya, dari masyarakat maupun dari sumber-sumber yang lainnya, termasuk dari negara atau pemerintah. Kemudian kerjasama antar masjid yang belum terjalin. Bapak Ibu, ini penting. Nanti Bapak Ibu akan belajar, akan berdiskusi tentang bagaimana membangun jejaring kerja masjid. Bayangkan Bapak Ibu, ada masjid yang karpetnya masih baru, sudah diganti lagi dengan karpet yang lebih baru lagi, yang lebih lembut lagi. Sedangkan ada masjid lain yang karpetnya sudah bau sikil. Nah, ini bagaimana kemudian problematika ini bisa terselesaikan? Maka salah satunya adalah membangun jejaring. Boleh jadi alat-alat yang saya contohkan tadi, karpet di masjid yang satu itu sudah dianggap tidak layak atau tidak sesuai, maka jika di masjid yang lain itu sangat dibutuhkan. Oleh karena maka membangun jejaring itu menjadi penting. Demikian Bapak Ibu, selamat mengikuti pelatihan. Semoga pelatihan kita ini dapat meningkatkan kompetensi kita, pemahaman kita, pengetahuan kita terkait tentang manajemen masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.